site instalasi atau instalasi lapangan untuk mempersiapkan kegiatan produksi selama proyek berlangsung. Oleh sebab itu di dalam kegiatan ini perlu kita mendapatkan informasi terutama pada tahapan sebelum lelang. Kenapa tahapan sebelum lelang ini perlu informasi-informasi ini? Karena ini nanti akan berkaitan dengan biaya yang akan kita tawarkan pada saat kita memasukkan penawaran. Kan pada saat tender itu kita memasukkan harga penawaran proyek. Nah, apa informasi yang dibutuhkan pada tahapan ini? Yaitu pertama, menetapkan ukuran kelengkapan kualitas standar proyek dan volume pekerjaan. Jadi kita perlu tahu proyek yang akan dikerjakan itu ukurannya bagaimana, kualitas standar proyeknya seperti apa, kelengkapan yang diperlukan apa, dan berapa volume pekerjaannya masing-masing. Lalu menetapkan hal khusus dari proyek berkaitan dengan ukuran, jarak, material utama yang diperlukan. Misalnya untuk gedung yang paling banyak dibutuhkan besi sama beton. Nah itu kira-kira bahan-bahan tersebut kita dapatkan di mana dan berapa jauh dari proyek kita gitu ya. Lalu menetapkan urutan pekerjaan dan memperlihatkan aspek sistem keamanan kerja. Jadi dalam melaksanakan pekerjaan itu nanti bagaimana tahapan-tahapan yang akan kita lakukan sehingga nanti pekerjaan itu bisa diselesaikan. Lalu menentukan daerah yang tidak terpakai dari site. Nah ini kita lihat dari gambar ini ya. Daerah yang tidak terpakai dari site itu. Ini contohnya. Ini site kita yang warna kuning gitu ya. Yang hijau itu adalah bangunan yang akan kita bangun. Ini ada di jalan raya. Nah ini kita plotkan bangunannya ke dalam site ini, maka yang kuning ini adalah daerah yang tidak akan digunakan untuk bangunan. Nah, daerah inilah yang akan kita olah untuk dijadikan site instalasi. Gitu ya. Pak, maaf Pak, ini materinya udah Pak. Sorry Pak, udah? Minggu lalu Pak. Oh gitu, salah kirim saya berarti. Iya Pak. Baik, kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ini kita cut aja ini. Saya kirim lagi materi itu lewat ini, ya, Pak. Lewat chattingnya aja ya. Boleh Pak. Tadi nggak disampaikan, saya bahwa ini udah diberikan kemarin. Maaf Pak, baru sadar Pak. Baru lihat lagi. Udah saya lewat itu ya, chattingnya ya. Siap, siap. Baik, kita lanjutkan dengan, kalau gitu bicara dengan masalah tenaga kerja gitu ya. Perencanaan sumber daya manusia atau tenaga kerja ini dimulai dengan perlu kita ketahui ya, di proyek itu ada intensitas kegiatan proyek. Jadi kalau Anda lihat atau perhatikan, mungkin kemarin kan sudah tahu di lapangan kayak apa ya. Di awal proyek itu kebutuhan tenaga kerjanya masih sedikit. Nanti di tengah-tengah butuh tenaga kerjanya full, banyak, itu namanya periode puncak. Kemudian nanti setelah itu di belakangnya makin lama makin berkurang juga gitu ya. Kira-kira itu terkait dengan intensitas tadi. Nah, apa yang kita perlu pikirkan di sini adalah mengenai penyediaan jumlah tenaga kerja, lalu jenis keterampilan apa yang dibutuhkan, lalu jenis keahlian apa yang diperlukan. Nah, di sini kita melaksanakan tenaga kerja menyeluruh yang berkaitan dengan jumlah, berkaitan dengan skill-nya dan keahliannya, dan kapan diperlukannya. Nah, jadi ada 3 unsur situ. Jumlah, keahlian dan keterampilan apa yang diperlukan, serta saat diperlukannya kapan. Lalu kemudian informasi sumber penyediaan tenaga kerja mengenai kuantitas dan kualitas yang tersedia, dan terakhir bagaimana mobilisasi.
perlu Anda ketahui ya, tenaga kerja yang dikirim atau yang dikerjakan di lapangan itu adalah tenaga kerja yang diadakan oleh mandor. Jadi bukan pegawai tetapnya kontraktor itu ya, tapi adalah tenaga kerja yang dibawa oleh mandor. Sedangkan mandor dengan proyek itu melalui kontrak kerja. Jadi jumlah tenaga kerja itu mandor yang menentukan, tapi nanti kita yang evaluasi apakah tenaga kerja yang tersedia cukup atau tidak gitu ya. Nah, ini kita sampai pada evaluasi seperti itu nanti. Nah, kemudian di dalam masalah tenaga kerja ini yang perlu kita perhatikan adalah mengenai jumlahnya bagaimana. Jadi digambarkannya seperti gambar yang ungu ini ya. Ini waktu proyeknya 24 bulan, kemudian jumlah jam kerja per bulannya adalah 350 orang. Sehingga kalau kita sebut berapa sih jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk mengerjakan proyek ini? Sekitar 8.400 bulan orang. Jadi kalau satu orang bekerja selama sebulan, maka berarti untuk menyelesaikan proyek itu butuh 8.400 satu orang ya, berarti 8.400 bulan. Tapi kalau kita punya 350 orang satu hari atau satu bulan, maka dia bisa selesai dalam waktu 24 bulan. Kalau kita punya 700 orang, dia bisa selesai dalam waktu 12 bulan. Contoh lain, untuk mengerjakan sebuah meja misalnya, itu diperlukan katakanlah 20 jam orang untuk satu meja. Kalau kita gunakan 2 orang, berapa selesainya? Berarti akan selesai dalam waktu 10 hari. 10 jam. Kalau kita gunakan 4 orang, maka selesai dalam waktu 5 jam. Nah, itu maksudnya dari jam orang atau bulan orang ini ya. Jadi ngitungnya berdasarkan itu. Apa hal yang perlu diperhatikan di dalam tenaga kerja ini? Yang pertama, produktivitas. Yang kedua, periode puncaknya. Yang ketiga, jumlah tenaga kerja kantor pusat. Lalu perkiraan jumlah tenaga kerja konstruksi di lapangan. Lalu kemudian meratakan jumlah tenaga kerja guna mencegah fluktuasi. Nah, produktivitas tenaga kerja itu bisa kita hitung berdasarkan indeks produktivitas. Ingat ya, indeks produktivitas. Nah, indeks produktivitas itu dihitung berdasarkan apa? Jumlah jam orang nyata dibagi jumlah jam orang standar. Maksudnya begini, kalau tadi kita katakan menyelesaikan satu meja butuh 20 jam orang. Ya, jadi standar 20 jam. Nah, kita panggil tukang, kita suruh ngerjain meja, dia sendiri bekerja, kemudian dia bekerja selama berapa? Ternyata 25 jam. Ya, berarti indeks produktivitasnya berapa? 25 dibagi dengan 20. Angkanya menjadi 1,25 indeksnya. Nah, kalau indeks enggak ada satuan ya, jadi 1,25. Jadi di sini bisa kita lihat, ternyata kalau angkanya lebih besar dari 1, maka berarti produktivitasnya rendah. Indeks produktivitasnya naik. Ya. Coba tadi contohnya ya. 25 jam kalau dia satu tukang kita itu bekerja 5 jam untuk menyelesaikan satu meja. Berarti 25 jam itu realisasinya dia pada standarnya hanya 20 jam. Berarti produktivitas orang yang kita kerjakan rendah. Tapi kalau dia bisa menyelesaikan 20 jam gimana? Berarti indeks produktivitasnya 1. Artinya dia sama dengan standar. Gitu ya. Jadi Anda jangan senang lihat indeks produktivitas tinggi, karena indeks produktivitas tinggi itu ternyata menunjukkan produktivitas yang rendah. Gitu ya. Nah, produktivitas tenaga kerja itu dirujuknya dari QAB. QAB itu adalah Quantity Adjusting Budget. Ya. Ini standar dasar produktivitas tenaga kerja yang berasal dari Gulf Coast USA. Jadi dari Amerika ini. Nah, produktivitas tenaga kerja sesungguhnya adalah kenyataan di lapangan. Jadi kalau kita bicara produktivitas yang sesungguhnya adalah realisasi yang ada di lapangan. Yang rencana, standar-standar itu hanya sekedar pendekatan kita saja untuk membuat apa? Membuat perencanaan. Tapi pada saat pelaksanaan itulah yang menentukan sebetulnya berapa produktivitas real dari tenaga kerja kita itu. Dan itulah yang harus kita kelola, gitu ya. Nanti kita lihat contohnya. Apa faktor yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja? Yaitu ada kondisi fisik lapangan dan sarana bantu. Jadi kalau tempat kerjanya enak, nyaman gitu ya, alat bantunya lengkap, biasanya produktivitasnya naik. Ingat ya,
Kalau produktivitasnya bagus, maka indeks produktivitasnya tinggi. Maaf, rendah gitu ya. Indeks produktivitasnya rendah. Tapi produktivitasnya bagus. Kemudian supervisi, perencanaan, dan koordinasi. Jadi pengawasan, rencana kerja yang kita susun, kemudian koordinasi antar bagian-bagian, ini juga akan meningkatkan produktivitas, tapi menurunkan nilai indeks produktivitas. Komposisi kelompok kerja. Nah, ingat, kita mengenalkan kalau di standar itu ada SNI, ya. Misalnya untuk mengerjakan 1 meter kubik pasangan batu kali, ya, maka diperlukan berarti pekerjanya berapa, kemudian tukangnya berapa, kepala tukangnya berapa. Itu namanya komposisi. Kalau di luar negeri namanya crew, ya. Jadi satu pekerja itu, satu tim kerja itu disebut dengan crew, ya. Satu crew. Nanti kita lihat apa itu atau bagaimana bentuknya gitu ya. Coba Anda catat aja dulu apa itu dengan komposisi kelompok kerja tadi. Kemudian kerja lembur, ya, ukuran besar proyek, kurva pengalaman, pekerja langsung versus pekerja subkontraktor, dan kepadatan tenaga kerja. Kita lihat satu-satu. Ini indeks produktivitas tenaga kerja yang ada di berbagai negara. Ingat ya, Italia 1,14, Australia 1,3, Austria maksudnya, Aljazair 1,82, Nigeria 2,22, Brazil 1,76, Kolombia 2,25, dan Taiwan 1,91. Nah, ingat tadi kalau IP-nya tinggi, berarti itu produktivitasnya rendah. Kalau IP-nya rendah, maka produktivitasnya juga tinggi. Jadi itu angka yang besar ini bukan menunjukkan angkanya bagus produktivitasnya ya, tapi menunjukkan produktivitasnya rendah. Sehingga kalau kita lihat dari sini, kalau misalnya yang tertinggi produktivitasnya adalah Italia 1,14 itu ya. Dulu diikuti oleh Austria dan Brazil serta Taiwan. Tapi negara Nigeria, Brazil, Kolombia itu nilai Brazil malah tinggi ya. Nigeria sama Kolombia itu di atas 2. Nah, di sini bisa kita katakan bahwa produktivitas negara-negara yang Nigeria, Kolombia itu termasuk yang memiliki produktivitas rendah dibandingkan Italia. Nah, ini dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan standar produktivitas dari tadi. Kira-kira gitu ya. Coba saya tunggu sebentar. Siap. Coba diperhatikan sampai dipelajari dulu ya. Saya akan tanda tangan dulu sebentar. Kelamaan nunggu nanti. Satu-satu. Ini grafik ini menunjukkan bagaimana pengaruh lembur terhadap indeks produktivitas. Jadi semakin banyak atau semakin lama orang lembur, indeks produktivitasnya naik.
Ingat tadi indikatornya, kalau indeks produktivitasnya naik, itu berarti produktivitasnya turun gitu ya. Berikutnya, proyeknya makin besar. Jadi makin besar proyeknya ini kita lihat dari arah grafik bawah ini. Ke kanan makin besar nilai proyeknya, dengan jumlah orang kerja makin banyak, ternyata menunjukkan bahwa indeks produktivitasnya makin naik juga. Nah, ini menunjukkan bahwa produktivitasnya makin turun. Nah, ini pengalaman. Pengalaman ini menunjukkan begini. Kalau dia jumlah yang dikerjakannya masih sedikit, maka jam per unitnya banyak, besar. Kayak tadi ya, satu meja diselesaikan 20 jam. Kalau dia kerjakan sampai 25 meja atau 100 meja, maka rata-rata satu meja bisa bukan 20 jam lagi. Bisa 15 jam, bisa 17 jam, atau lebih turun dari itu. Jadi dengan demikian, pengalaman membuat orang produktivitasnya makin naik, indeks produktivitasnya turun, angka indeks produktivitasnya turun gitu ya. Jadi lihat dari grafik ini. Nah, ini kemiring ini kita sebut dengan slope ya. Slope ini nanti sangat tergantung nanti kepada jenis barang yang diproduksi atau kegiatan yang ada di dalam kegiatan pekerjaan ini. Ini bentuk grafik kalau kita berubah menjadi logaritma ya. Ini maka kelandaiannya seperti ini ya. Jadi slope-nya 90%. Nah, nilai slope inilah yang menentukan nanti ini ya slope-nya ya. Jadi kalau untuk dirgantara itu slope-nya 85%, kalau kapal 80 sampai 85%, kalau konstruksi itu 70 sampai 90%, sedangkan pengelasan sekitar 90%, ya. Terus kalau misalnya pekerjaan dilihat dari segi kepadatan. Maksudnya apa? Bahwa ternyata kalau kita Anda bayangkan ya, misalnya dalam satu ruangan yang ukurannya 6x6, bekerja 4 orang di situ. Maka tentu akan leluasa dia bekerja ya. Satu orang bisa mendapatkan ya sekitar 10 meter persegi lah, jadi lebih leluasa. Sekarang kalau kita masukkan bekerja di sana tuh 40 orang. Nah, kira-kira bagaimana itu? Pasti setiap dia bergerak bersentuhan dengan yang lain sehingga tidak terjadi suasana kerja yang nyaman dan ruang kerja yang cukup, akibatnya produktivitasnya akan turun. Artinya indeks produktivitasnya naik. Nah, ini tergambar dari sini ya. Dari feet persegi orang per tenaga kerja. Jadi semakin besar feet perseginya, indeksnya makin turun, lihat ke kiri. Semakin kecil feet perseginya, maka IPK-nya makin besar. Arahnya ke kanan itu makin besar. Nah, kemudian kalau kita lihat dari kondisi proyek secara utuhnya, dari mulai start dari 0 ke 0 sampai 100% penyelesaian proyek, maka ada beberapa situasi di sini. Pertama, situasi mobilisasi. Yang kedua, situasi puncak namanya nih, jumlah tenaga kerja. Dan yang ketiga adalah situasi di mana pekerjaan mulai dikurangi. Ternyata garis merah ini menunjukkan indeks produktivitas. Pada awalnya indeks produktivitasnya besar, di akhir juga indeks produktivitasnya besar, maka pada posisi puncak indeks produktivitasnya makin rendah. Artinya produktivitas di sini makin tinggi, gitu ya. Pemahamannya seperti itu. Nah, ini penjelasan dari gambar tadi. Lalu kalau kita lihat bagaimana hubungan produktivitas dengan perencanaan SDM. Tolong diingat ya, bedakan antara produktivitas dengan indeks produktivitas. Jangan Anda sampai rancu memahami ini. Karena banyak tugas akhir kadang-kadang tidak paham apa itu produktivitas, apa itu indeks produktivitas. Jadi jangan dibilang indeks produktivitas tinggi berarti produktivitasnya tinggi, bukan. Ya, tapi sebaliknya, indeks produktivitasnya tinggi, maka produktivitasnya rendah. Tapi kalau indeks produktivitasnya rendah, berarti produktivitasnya tinggi gitu ya. Nah, di dalam masalah tenaga kerja ini, kita mengumpulkan data dan informasi secara periodik ya, kemudian statistik dari lembaga instansi dan pengalaman proyek yang ada. Nah, ini kita bisa menggunakan SNI sebagai rujukan kita. Lalu, ingat faktor-faktor lain yang berpengaruh tadi, ya, lembur, supervisi, tenaga kerja langsung, gitu ya, pengalaman, siklus kerja, lalu kondisi lapangan kerja sendiri itu berpengaruh tadi. Nah, ini lalu kita bandingkan dengan yang ada di dalam standar yang ada di Amerika tadi. Kemudian, untuk itu kita perlu menyusun program secara kuantitas berapa jumlahnya,
Kalau kita bagaimana meningkatkan kualitas melalui kursus dan pelatihan dari tenaga kerja kita, itu kalau bisa. Tapi kenyataannya kontraktor nggak pernah tuh bisa sempat melatih tukang-tukang itu ya. Kapan dia bisa melatih kan? Paling yang bisa dia latih adalah tingkat site manager atau project manager yang ada di bawah kontrak atau di bawah pekerjaan perusahaan. Tapi kalau yang pekerjaan mandor biasanya tidak pernah punya kesempatan untuk dilatih. Lalu bagaimana dampaknya terhadap proyek atau jadwal dan biaya. Nah, oleh sebab itu di dalam kita mengestimasi mengenai tenaga kerja ini, maka kita bisa lihat grafik yang ada ini. Gambar grafik hijau ini menunjukkan standar normal, di mana jumlah tenaga kerja dengan pekerjaannya ketemu gitu ya. Jadi kondisi pekerja di proyek sama dengan ini seperti ini, intensitasnya itu ya, seperti kurva yang warna hijau. Nah, kalau kita mengadakan tenaga kerja dengan kurva warna kuning, artinya kita full tenaga kerja sebanyak-banyaknya di awal proyek, maka yang terjadi apa di sini? Pada awal proyek itu kalau tenaga kerjanya banyak, maka ada tenaga kerja tapi tidak ada pekerjaannya. Anda lihat irisan antara garis kuning dengan garis hijau. Nah, ruang itu adalah ruang pengangguran sebetulnya. Kenapa? Orangnya ada, tempat kerjanya nggak ada. Karena masih belum bekerja semua gitu ya. Jadi dengan demikian, dengan cara front loading ini kita rugi. Ya. Sementara di belakang banyak pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan karena orangnya nggak cukup. Ya, dengan cara yang membandiat dari garis kuning dengan garis hijau. Garis hijau itu adalah pekerjaannya, garis kuning adalah orang yang disediakan. Jadi kuning nggak bagus. Sekarang yang merah. Yang merah ini di awal sedikit tenaga kerjanya. Sementara pekerjaan yang ada warna hijau. Maka berarti di awal ini banyak pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan. Orangnya nggak cukup. Ya. Di belakang orangnya kebanyakan, tapi pekerjaannya nggak sebanyak itu. Sehingga akibatnya ini juga menganggur. Jadi kalau ditanya yang ideal yang mana? Yang di ideal adalah yang hijau. Jadi kita kalau merencanakan tenaga kerja, ikutilah grafik hijau, sehingga nanti akan kita temukan antara pekerjaan yang akan dikerjakan dengan jumlah orang yang dibutuhkan akan seimbang. Nah, dari gambaran ini penjelasannya aja ya, dari gambar ini apa yang bisa kita lihat, maka kita bisa sederhanakan seperti ini. Ini kalau dalam periode tenaga kerja yang kita tadi gambarkan, kita bagi 3 gitu ya. Ini A, B periode naik, BC adalah puncak, CD adalah menurun. Ya. Nah, perbandingannya dari hasil penelitian yang sudah dilakukan, ternyata antara A ke B itu ada 20% dari rentang waktu. Kemudian B ke C 20% dari rentang waktu. Kemudian C adalah C ke D adalah 60% dari rentang waktu. Ini untuk kegiatan desain engineering. Ya, untuk desain engineering. Jadi kalau Anda merencanakan tenaga kerja untuk tahap desain engineering-nya, maka prosesnya kira-kira seperti ini. Ya. Terus kalau kita, ini sama ya, contohnya ini adalah trapesium tadi. Ingat ya, perbandingan ini yang penting nih, 20%, 20%, 60%. Itu adalah tenaga desain engineering. Untuk, ini sama ya, tenaga desain engineering. Untuk konstruksi ini, ya, perbandingannya beda. Kalau tadi 20, 20, 60, kalau sekarang adalah 50 di tahap awal. Jadi hampir setengah waktu itu masa menaiknya tenaga kerja. Nambah terus sampai setengah waktu pelaksanaan. Lalu kira-kira 25%-nya itu periode puncak. Tidak ada penambahan, tidak ada pengurangan. Ya. Sedangkan lewat dari itu, hampir 25% itu adalah periode menurun. Ya, antara C ke D. Jadi ini adalah untuk konstruksi, sedangkan ini adalah untuk desain engineering. Saya ingatkan lagi, desain 20, 50, 25, 50, 25. Kita lanjut. Ini sama dengan tadi penjelasannya. Ada contoh soal di sini. Pertanyaannya,
berapa besar tenaga kerja puncak ya dan lama periode puncak untuk desain engineering. Ingat kalau disebut desain engineering di kepala kita ada 20, 20, 60 gitu ya. Kalau disebut di sini misalnya periode puncak untuk konstruksi, maka proporsinya adalah berapa tadi? 50, 25, 25 gitu ya. Di sini orang ya, perhitungannya dengan metode trapesium. Nah, yang ditanya tadi apa? Yaitu tenaga besar tenaga pada periode puncak dan lama periode puncak. Jadi berarti berapa tinggi T ini ya dari B ke dasar ini dan berapa lama dari B ke C gitu ya. Jadi dua pertanyaan itu. Sekarang kita jawab. Kita anggap efektif per bulan orang bekerja itu enggak 100%. Hanya 85% ya. Karena ada istirahat tentunya ya. Jadi tidak 30 hari orang bekerja sebulan. Adalah istirahatnya. Jadi kita anggap 85% saja. Lalu jam kerja per minggu itu 40 jam. Satu bulan itu kalau kita rata-ratakan sekitar 4,25. Berbanding B berbanding C sama dengan 20 berbanding 20 berbanding 60. Internetnya stabil lagi ya. Sehingga kalau kita anggap atau kita samakan satuannya jadi A semua, maka A sama dengan A, B sama dengan A karena sama-sama 20, C sama dengan 3A kan 60. 60 per 20 ya, jadi 3A. Sehingga makanya adalah ini ya. Berarti A-nya berapa? A-nya adalah 530 dibagi 5 sama dengan 6 minggu atau 1, ya. Nah, sekarang kita buat persamaan sekarang. Persamaannya adalah mengenai jumlah 1.400 tadi dibagi dengan 100. Halo Pak. Cek saldo. Bapak DC. 10 minggu per 5 sama dengan 6 minggu atau sekitar 1,4 bulan. 1,4 bulan itu apa sih? Yaitu tinggi ini. S 1,4 bulan itu ini ya. Maaf, A ini antara A, B itu sama-sama 1,4 bulan. Ya. Yang ini tentu lebih karena ini ada 3A, berarti 3 kali 1,4, jadi sekitar 4,2 bulan gitu ya. Itu yang dimaksud dengan A tadi. Jadi lamanya periode puncak berarti sudah kita dapatkan, yaitu antara B dengan C adalah sama dengan B, sama dengan 20%, yaitu sama dengan A tadi, yaitu 1,4 bulan. Terus kita buat persamaan sekarang. Persamaannya apa? Yaitu total tenaga kerja tadi dibandingkan dengan jumlah luasan perbagiannya. Maksudnya totalnya ya ini tadi jumlah tenaga kerja keseluruhan, maka kita hitung sekarang jumlah luas trapesium ini berapa sih? Yaitu ruangan ini yang segitiga ditambah dengan yang segi 4 ditambah dengan yang segitiga. Masanya. Break lagi nih ya. Iya, Pak. Udah sabar aja lah. Cowok yang jawab. Mbak.
Jadi ini kita hitung luasan ini, kemudian kita hitung luasan trapesium tadi, yaitu 1,4 itu A tadi ya, dikali dengan setengah tinggi T. Kemudian ditambah 1,4 dikali T, itu luas yang segi 4. Lalu 3 kali 1,4 itu adalah alas yang segitiga BC-nya, ya, dikali setengah tinggi. Sehingga nanti kita dapatkan, ini dapat 165, ini dijumlahkan dapat 4,2 T. Sehingga berapa besar T-nya? Yaitu 165 dibagi 4,2 dapatnya 39 orang. Jadi dengan demikian jumlah orang pada periode puncak itu adalah 39 dan lamanya periode puncak 1,4 bulan. Jadi ini, saya mundur lagi ke belakang nih. Ini ya, BC tadi jumlah lamanya 1,4 bulan. Sedangkan jumlahnya adalah 39 orang. Nah, inilah yang kita sebut dengan jumlah tenaga kerja pada periode puncak. Baik, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Pak, Ya. saya mau nanya Pak, yang jam orang efektif per bulan tuh 85% emang bebas ngambil angkanya ya Pak? Asumsi saja. Asumsi saja Pak. Ya. Kalau misalnya Anda bilang 90% mungkin ya nggak apa-apa, tapi Anda harus pertimbangkan ya. Benar nggak orang bekerja 90% berarti 27 hari 1 bulan. Ya. Jadi keyakinan Anda gimana? Oh iya, siapa? Yang lain? Jelas ya? Belum ada. Oke. Kita lanjut. Terus bagaimana kalau tenaga ahli atau tenaga engineering? Nah, ini biasanya nggak bisa dihitung seperti tadi. Maka kita gunakan kurva ini. Ya. Kurva ini menunjukkan berapa nilai proyek kita, kemudian berapa jumlah tenaga ahli yang dibutuhkan. Dari hijau ke hijau itu adalah range-nya, garis merah tuh kira-kira titik idealnya gitu ya. Nah, sehingga nanti contoh ini, kalau misalnya kita punya proyek dengan biaya sekitar 40 juta US dollar. Maka berapa tenaga kerja ahli yang kita butuhkan? Kita tarik garis ke atas. Nah, ini paling bawah butuhnya 196 orang. Dan paling atas sekitar 220 orang gitu ya, kira-kira. Jadi range ini adalah menunjukkan jumlah yang ideal untuk tenaga ahli. Ya, jadi kita lihat dari jumlah nilai proyeknya, lalu kira-kira berapa kebutuhan tenaga ahlinya, gitu ya. Jadi tidak bisa kita hitung dengan cara yang tadi. Oke. Terus tenaga kerja ini ada yang tenaga kerja langsung, ada borongan. Ya. Nah, yang tenaga kerja konstruksi itu ada penyelia atau pengawas itu kurang lebih sekitar 5-10%, jadi supervisor. Mungkin Anda nanti kalau baru lulus bisa ditempatkan sebagai pengawas atau penyelia ini. Nah, itu jumlahnya 5-10%. Lalu pekerja atau buruh lapangan itu 90-95%. Ingat ya, ini tenaga kerja dari mandor, bukan tenaga tetap dari perusahaan, dari kontraktor. Nah, terus dilihat dari bentuk hubungan kerja antara pihak yang bersangkutan, maka tenaga kerja proyek khususnya tenaga kerja konstruksi dibedakan dengan tenaga kerja langsung. Ini yang di bawah kontraktor langsung. Sedangkan tenaga kerja borongan ini yang di bawah mandor, ya, atau dengan subkontraktor gitu. Nah, tentunya di lapangan kita gunakan kombinasi. Tidak ada kontraktor yang punya tukang tetap, itu nggak ada ya. Yang ada tukangnya dibawa oleh mandor tadi. Nah, kita lihat sekarang contoh dari perhitungan tenaga kerja, gitu ya. Ini sebagai salah satu contoh ya. Ini pekerjaan pondasi batu kali 1 PC 5 pasir. Volume pekerjaannya adalah yaitu 364 meter kubik. 364 meter kubik. Nah, kemudian tenaga kerja yang kita punya ini. Pekerja 8 orang, tukang batu 3 orang, kepala tukang 1 orang. Pertanyaannya, dengan komposisi seperti ini kira-kira berapa hari ini bisa diselesaikan? Ya. Ini berarti kita bicara jadwal ya. Berarti kita menghitung berapa?
durasi pekerjaan. Sehingga kita dapatkan berapa? Untuk bisa menghitung itu kita perlu tahu standarnya dulu. Yaitu kita lihat dari SNI. Ya. Untuk pekerjaan 1 meter kubik pekerjaan pasang batu kali 1 PC sama dan berbanding 5 pasir. Menurut SNI, kalau kita lihat SNI ya, ini kita buka SNI-nya. Saya stop sharing dulu. Sekarang saya share SNI-nya. Ini Anda lihat SNI ya. Kita lihat tadi 1 semen, 5 pasir. Untuk ini diperlukan nah ini 1 semen 3 pasir, ini 1 semen 4 pasir, ini 1 semen 5 pasir. Karena kita bicara tenaga kerja, kita lihat tenaga kerja saja. Di sini butuhnya pekerja 1,5 orang hari, tukang batu 0,75 orang hari, kepala tukang 0,075 orang hari. Mandor, di sini mandor dimasukkan, tapi sebetulnya bagi kita mandor nggak usah dihitung. Kenapa? Karena mandor itu yang punya tenaga kerja sebetulnya. Jadi cukup yang 3 ini aja kita perhatikan nih, ya. Jadi lihat angkanya 1,5, 0,75, 0,75. Nah ini angkanya yang kita ambil untuk menyelesaikan 1 meter kubik per hari ini ya. 1 meter kubik per hari. Kita kembali lagi ke tempat tadi, hitungan Excel tadi. Nah, inilah yang kita kutip tadi ya, dari standar tadi. Pekerjanya 1,5 hari orang pekerja, 0,75 hari orang tukang batu, dan 0,075 hari orang kepala tukang batu. Persoalannya sekarang ini nggak bisa dijumlahin. Kenapa? Karena susah kita menjumlahin ini, karena beda-beda satuan ya. Oleh sebab itu ini gimana? Harus kita konversikan. Dikonversikan dengan indeks. Tapi kita juga nggak punya indeks ya. Lihat dari PU nggak ada, dari tenaga kerja nggak ada. Maka karena itu tidak ada, kita bikin indeks sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan upah. Ya, makanya kita ambil upahnya. Ini upah, perhatikan ini upah ya. Pekerja 80.000 per hari, tukang batu 120.000, kepala tukangnya 150.000. Nah dari sini kita bisa bikin indeks. Ya. Yang jadi standar siapa? Yang jadi standar adalah tukang batu, karena dia yang punya keterampilan. Kalau pekerja itu unskilled, tidak punya keterampilan, dia punya tenaga saja. Jadi Anda mengerjakan pasang batu kali pakai pekerja, nggak akan selesai itu proyek. Kenapa? Dia nggak terampil. Nah, harus ada tukang batunya. Nah, maka tukang batu kita ambil sebagai indeks, sehingga kita kasih dia indeksnya 1. Sehingga yang lain berapa? Nah, yang lain tinggal tergantung upahnya tadi. 80.000 dibagi 120.000 dapat dikali 1 dapatlah 0,67. Ini indeksnya pekerja. Indeksnya kepala tukang berapa? Upahnya dibagi dengan upahnya tukang batu dikali dengan indeksnya 1. Dapatnya 1,25. Nah, berdasarkan indeks ini sekarang udah setara dia nih. Kita tinggal kalikan dengan jumlahnya. Jadi 0,67 dikali dengan 1,5 dapatlah sini 1. Ini adalah hari orang tukang batu, udah setara dia. Terus 1 dikali dengan 0,75 dapatlah 0,75 hari orang tukang batu. Kemudian 1,25 dikali 0,075 hari orang, ini setara dengan 0,94 hari orang tukang batu. Nah ini udah sama satuannya nih. Sehingga ini bisa kita jumlah. Jadi dapatnya 1,84 hari orang tukang batu bisa mengerjakan 1 kubik per hari. Paham ya?
Sekarang kita hitung yang punya kita tadi berapa? Kita punya 8 orang pekerja, 3 tukang batu, 1 kepala tukang batu. Lalu ini kita konversikan menjadi tukang batu semua, yaitu dikali dengan indeksnya. Jadi 8 dikali 0,067 ini dapatlah 5,33. 3 dikali dengan 1 dapatnya 3. 1 dikali dengan 1,25 dapatnya 1,25. Nah, sekarang ini bisa kita jumlah. Dapatlah 9,58. Artinya kekuatan kita itu adalah sebanyak 9,58 hari orang tukang batu. Nah, berapa produksinya per hari? Berarti 9,58 dibagi dengan 1,84, ini ya, dikali 1. Dapatlah 5,198 meter kubik per hari. Inilah produksi dari kemampuan tukang kita yang 8 tambah 3 tambah 1, hampir 12 orang. Itu ya. Lalu dengan demikian kita bisa hitung sekarang dengan volume 364 kubik, berarti berapa hari bisa diselesaikan? Yaitu 364 dibagi dengan 5,198, maka bisa kita selesaikan selama 70,03 hari. Lalu kita tambahkan dengan waktu yang tidak efektif 2 hari, maka dapatlah durasi pekerjaannya 72 hari. Jadi untuk menyelesaikan 364 kubik dibutuhkan waktu 72 hari. Sampai di sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Baik. Ini rencana. Tadi udah dikatakan, indeks produktivitas itu kalau kita lihat atau produktivitas itu yang sesungguhnya bukan yang ada di rencana, sebenarnya yang ada adalah di lapangan. Jadi sekarang kita lihat di lapangan. Kita coba hari pertama dengan jumlah orang begini, benar nggak dia menghasilkan 5,198 kubik? Ternyata setelah kita lihat di lapangan, itu ternyata hanya bisa selesai 4,2 kubik per hari. Ini real, ya. Kalau Anda lihat sekilas, kira-kira produktivitas tenaga kerja kita tinggi atau rendah? Di bawah standar kan? Harusnya standarnya kan harus selesai 5,198 berdasarkan standar. Tapi ternyata realisasinya adalah 4,2 kubik, berarti rendah. Oleh sebab itu kita butuh apa? Butuh tambah orang. Kita bilang sama mandor, saya butuh tambah orang. Mandor tanya, berapa orang Pak yang perlu ditambahkan lagi orangnya? Kita hitung, ya. Di sini kita hitung dia. Kalau misalnya dengan tenaga seperti yang di atas ini, kita dapat 4,2, sementara target kita adalah 5,198, maka dibutuhkan berapa pekerja? Yaitu 5,198 dibagi dengan 4,2 dikali dengan 8 orang. Ternyata dapatnya 9,9. Ya. Terus tukang batunya berapa? Tukang batunya adalah tadi 5,198 dibagi dengan 4,2 dikali dengan 3 orang tukang batu. Maka jadinya 3,71. Kepala tukang 5,198 dibagi 4,2 dikali 1 dapatnya adalah 1,24. Sekarang berapa sih tambahan yang diperlukan? Berarti 9,9 dikurang 8. Berarti tambahnya 2. Kita bulatin 2 ya. Sedangkan 371 dikurang 3 dapatnya 1 orang. Dibulatin. Nah, kalau untuk yang kepala tukang nggak perlu penambahan, cukup 1 itu aja. Jadi yang ditambah itu adalah 1 tukang batu, 2 pekerja. Inilah yang kita minta ke mandor, Pak, tambah 2 pekerja, 1 tukang batu. Sehingga si mandor tahu memilih mana yang harus dia tambah dan mana yang harus dia lengkapi. Nah, inilah caranya kita melihat masalah produktivitas ini. Jadi yang menentukan produktivitas bukan analisa rencana kita, tapi adalah realisasi di lapangan. Itulah yang fakta sebenarnya yang harus kita ambil di dalam masalah produktivitas ini. Nah, saya kira itu barangkali yang bisa kita bahas. Ada pertanyaan? Silakan. Cukup jelas? Jelas, Pak. Ya, keluar. Jelas, Pak. Baik. Ya, Kalau gitu ini saya share lagi materi ini, contoh ini. Bagi file Yang kita Excel. buat dengan Excel tadi melalui chat ya.
Ya, tinggal Anda download dari situ, ya, dari chattingnya. Silakan. Terus ketua kelas tolong di screenshot. Hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hadir semua, Pak. Hadir semua ya. Ujian kita kapan? Ujian mid semester? Akhir bulan. Bukan minggu depan atau setelah minggu depan lagi? Tanggal 23, Pak. Tanggal 23 ya. Jadi kita minggu depan masih masuk seperti biasa gitu ya. Oke Pak, siap. Baik. Saya kira itu saja barangkali, dan untuk tugas yang kali ini, tugas hitung-hitungan ya. Coba Anda catat. Jadi Anda coba download nanti yang namanya SNI tadi. Diketahui pekerjaan pasangan batu kali. Volume pekerjaannya 426 meter kubik. Oke. Kemudian pasangan batu kalinya 1:3. 1 semen, 3 pasir. Untuk kelompok 1 ya, 1:3. Untuk kelompok 2, 1:4. Untuk kelompok berapa tadi? Kelompok 3, 1:5, 1:4 ya. 1:5. Udah ada 3 ya. Kemudian 1:, nggak tahu 1:6 ada nggak? Coba kita lihat ada nggak 1:6. Saya ulangi lagi ya. Kelompok 1 tadi berapa? 1:3. Kelompok 2 1:4. Kelompok 3 1:6. Kelompok 4 1:8. Wah, ini hebat banget nih. Tapi tenaga kerja sama aja semua nih. Untuk berbeda bandingan ya. Tapi nggak apa-apa lah. Oke, terus jam kerja waktu tidak efektif tetap 2 hari gitu ya. Waktu tidak efektif 2 hari. Produksi di lapangan yang Anda hitung adalah ada 3 hitungan ya. Berapa nambah tenaga kerja kalau produksinya seharinya 3,8 kubik. Masing-masing sama ya, 3,8 kubik. 1 4,6 kubik. Satu lagi 5,3 kubik. Ya. Oke. Jumlah tenaga kerjanya pekerja 6, tukang batu 4, kepala tukang 1. Dah. Kemudian upah pekerja 90.000. Tukang 140.000. Kemudian kepala tukang 170.000. Nah, jadi sekarang tugas Anda adalah menghitung durasinya, kemudian menentukan kebutuhan tambahan tenaga kerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kira-kira ada pertanyaan? Jelas tugasnya? Ini tugas kelompok ya, bukan tugas perorangan ya. Jadi Anda bisa diskusi, bisa hitung dengan Excel. Nanti hasilnya Anda
copy ke ke Word ya, lalu di shift pakai PDF, lalu baru kirim ke saya. Jadi yang dikirim PDF-nya. Baik, Pak. Oke, Pak. Bukan ini. Jangan lupa nama kelompoknya nanti. Iya, Pak. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup ya. Sampai ketemu di minggu depan. Saya harapkan semua sehat saja. Tolong ketua kelas di screenshot tadi udah. Tolong screenshot ya. Dan Iya, Pak. ya ada semua gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Makasih banyak, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Ya. Pak. Sama-sama. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Pagi. Ya, makasih. Bukan pagi. Ya. Keti kayak di Rahmatullah. Jadi mana? Itu padahal awan Rahmatullah. tahu. Itu bukan matahari terbit. Padang Masar. Dari Masa, awan. Awannya ada uap airnya. Gue nggak tahu kalau gue punya foto ini. itu halo anjir. Cindy juga ganti background tuh. Miftah kalau nunduk juga jadi kayak gue. Mana? Coba deh. Nah, Cindy ganti background. Katie ada di Rahmatullah. Sekar cosplay Nabi. Sini mana? Itu Cindy di Angel bangun. Ini kita kelompoknya gimana dari 1 sampai 4 ya? Tentuin dulu yuk. Yang kayak biasa. yang biasa aja. Biasa gimana? Bukan. Kemarin. Tapi Oh. 1, 2, 3, 4-nya gimana? Oh ya udah bebas. Yang waktu itu aja, Ray. Lu kan waktu itu Iya, pernah waktu itu lu ngelis. pernah ngurutin deh Iya, kayaknya gitu. ngurutin. Yang satu Aduh. kelompok ini, Pas dah. satu kelompok ini, gitu deh. Kayaknya pernah dah. Aduh, hilang dong ke kubur. Pernah. Ada kok di grup. Ada. Masa tadi pas bapaknya ngomong upah, kalian semua berhenti. Hah? Kepala tukang upahnya berapa? 170. 170. Sumpah. 170. Jadi Gua berhenti. nggak nulis. Karena gue yakin kalian banyak yang nulis, jadi ya udah. Lain kali nggak usah Bu Haji aja. Ya kali diam aja tuh diam. Diam aja. Biar buat panik. Gue dari tadi Lain kali tiduran. begini. Bisa kelas bawa guling. Iya nih. Guling. Terus siapa mana Adel tadi? Nempel ke kursi. Tuh kan guling dibawa. Gue sama Adel sama bawa guling. Enak banget jujur. Iya, begini enak banget. Main HP. Bapaknya ngomong nggak tahu apaan. Ini K3 mau diapain deh, nggak ngerti gue. Bikin video. Bikin Vlog. videonya Gimana caranya bikin orang. animasi? Enggak, Dah, bukan. gua nggak ngerti. Ini Males banget yang sumpah. Excel kemarin nggak dikumpul berarti ya? Enggak Nggak kali. tahu, Yang nggak ada. belum. Ya udahlah. Ya udah diemin aja deh, jangan ditanya dulu, Re. Jangan Itu diingetin. mana anjir bikin safety induction Bikin video. Masanya sendiri-sendiri vlog deh gitu. itu. Kenapa nggak kelompok? Masalahnya sendiri. bikin animasi susah. Gue bikin video gue sendiri gue malu. punya alatnya juga deh. Lu nggak boleh Dengar dari suara sendiri juga suka kesel gitu kan. Gue niatnya kalau gitu pakai suara boraks ya. Lu nggak boleh Video pakai yang YouTube ya. animasi. Harus bener-bener bikin dari nol. YouTube mah itu lu mah nyalin. Itu mah Iya, nyalin. kalau Copyright gitu, ntar. Copyright. YouTube lagi. Copyright ntar. Bikin animasi pakai apaan? Ya Allah, ada satu kayak yang bikin animasi, ntar gue warna-warnanya aja gue ganti. Gak ngerti juga sih. Bisa. Emang gampang gitu bikin animasi seminggu jadi. Mana gue tahu. Ini gimana, Nih, kalau mau bikin video juga Ini lu kelompoknya soalnya nggak ada loh. file Apa sih lengkap. searchingnya? Ada nih, gua kirim ulang dah. Kirim ulang mau. Mana gua paling bikin video cuma background hitam doang biasanya. Ini suruh bikin animasi lagi. Itu tuh kita bikin videonya kita mau ngejelasin gitu atau gimana sih? Iya kayak jelasin gitu lah. Induction Penggunaan nggak APD. sih? Gue mikirnya safety induction. Ya safety induction gitu. Kita pakai APD. Kayak safety Itu induction APD-nya kan kita cuma punya helm Gue sama nggak mau gue aja malu. Apa itu ya mama? Orang tua kali ya suruh. Wan tuh yang apa sih yang gitu kan tuh? Rompi. Bukan, yang apa sih yang buat gelantungan? Oh, body harness. Body harness buat gelantungan. Gituan biasanya. Ali Tali Rafia. Tahu oh. Pakai jemuran malu aja.
Bapak lu. Tapi cari referensi itu boleh dari Nggak YouTube usah. kan? Itu Bikin aja, animasi kayak referensinya gitu. Mana mau kirimin mau? tadi foto Bentar lagi cari Nggak dapet gue nyari. yang tulisan. Kalau Bikin bisa boleh animasi. pakai helm rompi sama sepatu doang sih nggak apa-apa dah. Ya helm aja gue tinggal di proyek. Itu sih bingung ngomong nggak di. Bikin animasi Nggak atau ada. videonya Helm boleh gua di lihat kosan. referensi dari YouTube nggak? Ya boleh lah. Kalau Boleh referensi lah. mah referensi nggak ada salahnya. Oke. Animasi Siapa tuh yang emang mau bikin? Asik. Sofi. Nanya Sofi, asik. doang. Nanya doang. Gue juga nggak tahu bikin pakai apa. Ada yang mau bayar orang nggak? Niat ceritanya. Adek gue pakai adek gue lah. Brian emang nggak bisa. Ya Brian bisa juga buat dia lah. Masa Dia bikin 23. 23. atau bikin gambar susah kalau bisa. Susah. Bikin stop motion kali ya? Kayak draw my life gitu Enggak, cuy. kayak atau enggak kayak GIF gitu nanti gambarnya disatuin kan gerak. GIF dari Instagram. Enggak, jadi gambar tapi jadi banyak gambarnya. Oh, udahlah gue mendingan kalau boleh pakai rompi sama topi sama sepatu doang gue mendingan bikin safety induction sendiri video. Ya. Oh, kayak vlog harga Nggak ada diri dah. jadi yang dipertaruhkan. Tapi nggak bakal ditunjukin kan? Kayak gini aja nih pakai Zoom. Kumpulin ke bapaknya nggak disebar ke lu Siapa lupa. tahu tiba-tiba kita lagi kelas Ada di bapaknya YouTube. putar satu-satu. Nggak mungkin. Tiba-tiba ada di YouTube. Tuh bapaknya cuma random doang, tau-tau Bu Aji yang puter. Jangan-jangan bapaknya nanti suruh masukin ke IG. Enggak kan ya? Ih, enggak mau Ini malu. parah banget. Bikin Bikin akun ke baru second aja. Ngerti gue ya Allah bagus semua nggak dibedet. Hidup. Angel. Jel, Gil masih ngantuk. Renjun masih ada.